Untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Apakah akan dibacakan semua itu? Atau ada? Saya bacakan semuanya. Ya. Iya. Kami persilakan kepada penasihat hukum. Baik, yang mulia, terima kasih. Majelis yang mulia, kami dihubungi beberapa kali oleh saudara Amir Papalia SH, dan akhirnya saudara Amir mendatangi kami pada tanggal 18 Oktober 2016. Benar tidaknya keterangan saudara Amir terus terang kami tidak tahu, tapi inilah hal yang kami dengar selengkapnya dari saudara Amir sebagai fakta. Selanjutnya kami akan bacakan transkrip percakapan Amir Papalia tanggal 18 Oktober 2016 dengan kami. Dan ada rekamannya ini, kami sudah siapkan. Saya mulai. Saya singkat, Amir Papalia adalah AP. Dia mengatakan, pada tanggal 5 Januari jam 4 sore kurang 10 hari Selasa, saya dari Tanah Abang, kan mobil saya taruh di Sarina. Sampai Sarina saya menyeberang di sebelah Sriwijaya untuk menyeberang ke sebelah dulu naik tangga. Mobil kan satu arah dari sana. Saya menyeberang, begitu sampai di tengah, stop. Saya menyeberang lagi karena mobil dari sana kan. Pasti itu saya ketemu Rangga sama si Arif yang jelas. Rangga karena dia menghadap saya, bajunya ini, baju Rangga yang saya tandai tidak bisa hilang dari saya. Hanya besok ada kejadian, besoknya ada kejadian, itu saya pergi baju itu saya foto. Ini dia pakai baju begini si Rangga. Jawab saya, itu siapa? Apa yang jawab? Tapi bajunya sama semua. HB, itu si Rangga bukan? AP, bukan. Lalu di situ ada si Arif. Dan memang saya hanya bilang mirip karena dia balik belakang. Bajunya laos celana Levi's. Rangga baju itu. Rangga sebelah sini, berdirinya di sini. Rangga berdiri di sini. Makanya saya ke Cafe Oliver. Itu saya ribut di situ. Saya berani, saya siap jadi saksi kok. Rangga berdiri di sini. Saya jawab, itu dia. AP, bukan. Lalu saya kan tidak menyangka bahwa akan, iya kan. Terus saya menyeberang dan lihat satu mobil berwarna silver. Itu ada orang seperti Arif di belakang mobil itu. Dia lagi stop di situ. Di sini ada Rangga, tapi ada bungkusan di situ yang dipegang itu kira-kira ada hitam plat kayak uang. Ada uang. Lalu AB, uang itu Bapak lihat dari berapa meter Pak? Saya bilang. Artinya begini, apa? Bungkusan itu yang dikasih ke Rangga. HB nanya, iya berapa meter itu jaraknya Pak? AP, 5 meter. HB, 5 meter. AP, iya begini kan saya menyeberang dari sini. Terus besoknya itu kan terjadi di Kapal Oliver. Iya kan, rame. Saya lihat Rangga, lalu saya melihat Rangga ini. Kan saya belum lupa karena belum sehari. Ini kan mirip Rangga. Laki-laki ini kan mirip yang kemarin. HB, Bapak lihat di TV kali ya? Oh, AP, iya, oh sama. HB, Bapak lihat Arif pertama ya? AP, iya saya lihat, kebetulan saya lihat Arif lah. HB, tanggal berapa Bapak lihat itu Pak? AP, tanggal 5 Januari jam 4 sore kurang 10 menit. HB, terus Bapak lihat di TV itu tanggal berapa? Saya itu tanggal 6 dan 10. AB, ada Arif di TV. AP, ada Arif di TV. Loh, ini kan saya lihat, penasaran, saya lapor, saya pergi ke rumah RT Jessica, namanya Pak Paulus. Pak, saya bilang, ini Rangga yang naruh racun. Iya kan, itu sudah direkonstruksi dulu, baru saya lapor. Saya bilang Rangga yang bunuh.
saya siap jadi saksi. Hubungi Oto, Pak siapa itu? Pak Yudi. Iya kan, Pak Yudi, dia kan kurang respon. Iya kan, penasaran bagaimana caranya saya bisa bertemu keluarga si Jessica ini. Saya datang ke rumah Jessica, nggak ada orang, saya cari security. Ke security tolong mediasi. Nggak bisa juga, saya bertemu dengan, nggak bisa juga, saya ikutin ini. Saya ikuti sidang itu. Saya ketemu dengan ini orang yang sering kawal solihin. Saya bilang, Bang, orang Ambon dia. Yang naruh racun itu si Rangga, disuruh Arif. Kamu ada bukti. Saya itu bisa jadi saksi. Ini orang ini. Kan saya bilang, saya siap jadi saksi. Cuma Pak Yudi itu tidak terlalu respon. Malah SMS saya, aku bilang tidak bermanfaat. HB, baiklah lewatin soal itu. Bapak rencananya bagaimana ini? AP, saya sudah minta izin. Saya sudah TV1 dipanggil. TV1 2 kali. Mabes Polri bilang, Pak Amir jangan dulu. Nah, saya lewat pengacara, siapa itu? Akhirnya saya berhubungan dengan Pak Oto. Tapi cuma karena waktu saya sempit, baru macet kan, saya tunda. Besok saya hubungi Pak Oto. Pak Oto tidak mau angkat telepon lagi. Pengacara itu yang dihubungi. Saya bilang, wah ini gimana? Kita bisa bela Jessica. Saya tahu yang bunuh itu suruhan si Arif. Nyuruh. Terus saya berani jadi saksi itu begini. Saya langsung, karena saya berpikir, saya langsung ke KP Oliver. Iya kan? Setelah itu, dari polisi kan nuduh dia harus si Jessica. Saya langsung ke KP Oliver jam 11. Saya parkir di depan aja di VIP. Saya datang, saya bilang, selamat pagi. Saya bisa ketemu dengan pelayan KP yang namanya Rangga. Rangga yang mana? Tidak ada. Saya wartawan. Akhirnya ada yang menyuruh Rangga kabur. Nah, tunggu manajernya datang. Dari mana? Saya bilang, wartawan Mabes. Saya tidak bilang polisi. Rangga tidak ada. Kalau begitu saya tunggu. Jam berapa dia masuk? Oh, dia tidak masuk, padahal mereka suruh dia kabur. HB, Bapak sempat dilaporin ya? Iya. Terus saya bilang, berarti Rangga terlibat. Saya langsung tuduh. Saya udah tunggu rame di TV. Pertanyaan saya cuma 2. Apakah tanggal 5 Januari jam 4 kurang 10 itu apakah ada Rangga di sini hari Selasa? Karena besokan kematian itu kan, apakah ada Rangga jam 4 kurang? Tidak ada. Yang kedua, benarkah Rangga pada saat itu pakai baju kotak-kotak? Baru saya ngomong begitu, tapi saya sudah pesan minuman teh manis, roti 1, itu pun diminta 27.000 buat bayar. Saya kan mau nanya-nanya, datang dengan sopan, hormat, kode etik Pak. Iya kan, saya bilang Rangga terlibat di CCTV, silakan. Rangga terlibat, itu langsung panggil polisi. Polisi datang 8 orang, saya sendiri. Dia ngonsepin jangan pakai nangkap. Saya kasih kartu nama, saya wartawan Mabes Polri dari divisi hukum, dari majalah Parindo. Ini tanda tangan jenderal juga semua. Komandan semua jenderal, sendiri kebetulan saya kepada pengembang di sini. Saya bilang sudah kita ke Polda. Waktu di Polda nggak tanya macam-macam. Saya udah kesal, saya sudah mau keluar tapi masih ditahan-tahan sama kasatnya. Kalau saya kan ya namanya orang pinter, saya percaya. Tapi yang saya sembah hanya satu, yaitu Allah. Sama anjing pun saya percaya, kalau anjing gonggong berarti dia ngelacak. Pasti ada sesuatu. Jadi apapun saya percaya. Dia bilang dalam waktu 10 menit kau disuruh pulang itu. Dalam waktu 10 menit kau pulang. Padahal seharusnya apa yang disampaikan itu dikembangkan.
Habib, Bapak itu di polisi udah lapor apa dibawa gara-gara Bapak nyari Rangga waktu di KP Oliver? Apa? Nah, dia bilang kenapa Pak Amir begini? Polisi bilang, Pak begini, kenapa Pak Amir harus? Saya bilang karena saya curiga Rangga. Tujuan cuma itu. Yang saya tanya cuma dua, Pak. Yang pertama, pada tanggal 5 itu jam 4 sore kurang 10 menit, apakah ada Rangga di sini di KP Oliver? Yang kedua, dia punya baju apa? Dia bilang loreng-loreng. Saya nggak bilang loreng, saya bilang kotak-kotak. Si Arif menyuruh. Saya percaya karena semua makhluk Allah ya. Saya percaya yang saya sembah cuma satu Allah. Saya bebaskan Jessica memang. Boleh ini bikin dia bebas. Tapi kalau kamu mau jadi saksi silakan. Saya mau tes dia dari jarak jauh. Juga saya bilang dia punya baju ini. Ini sama dengan apa yang saya lihat. Makanya saya berani. Saya udah saksi memang ada yang saya ulangin. Maka saya udah saya ulangin. Makanya saya berani. Saya udah saksi memang ada yang lain, tapi dia tidak berani. Saya dibawa ke polisi, nggak di BAP. Saya lapor ke Mabes Polri. Saya lapor, HB, apa yang Bapak lapor ke Mabes Polri? Pak, laporin ke siapa Pak? AP, saya ada kawan di Mabes Polri, dia kombes, dia kawan penyidik juga. AP, apa petunjuk dia Pak? AP, saya bilang begini, penyidik di Polda harus ditambah dari Mabes atau diganti. Wah, ini tidak bisa Pak Amir. Kenapa? Saya bilang nanti intimidasi, Pak Solihin jelek-jelekin saya lewat media bahwa saya wartawan ecek-ecek dan sebagainya. Kalau begitu Pak Amir laporin Pak Solihin mencemarkan nama Pak Amir, lalu baru kita mulai bergerak. Kita lapor ke Kabak Hukum Mabes Polri. Adu Mir, bagaimana kalau ke Pak Oto dulu? HB ya, ke Pak Oto mau ngapain? AP. Artinya dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya melihat si Rangga dengan Arif di tanggal 5 itu jadi pertimbangan hakim di situ. Dan saya berani bilang bahwa yang taruh racun adalah Rangga. Karena tanggal 5 jam 4 sore saya lihat Rangga bertemu dengan Arif. HB, baik, begini saya punya saran Pak. Gimana kalau Bapak bikin laporan langsung? AP, saya sudah ke Mabes Polri, saya sudah lapor ke komandan semua, bahkan ke Pak Nirwan ini. HB, bukan begini, Bapak kan melapor sebagai saksi mata. HP, ya. HB, kan mengungkapkan pelakunya berarti ada di luar berkeliaran. HP, saya kan ditangkap waktu itu. HB, iya waktu itu. Sekarang kalau Bapak punya bukti. HP, justru bukti saya yang memperkuat itu ya baju yang dipakai Rangga itu. HB, iya artinya Bapak bisa bicara, saya kasih jalan nanti, ada caranya ya kan Pak? Kan Bapak bilang sudah di TV1. HP, TV1 itu tidak sampai bilang Pak. HB, nah Bapak berani nggak bilang? HP, berani, cuman komandan belum kasih izin. HB, ya kalau begitu jangan dulu ketemu saya dong. AP, jadi gini, kemarin komandan panggil saya bilang saya tidak bertemu Pak Oto, belum ketemu. HB, tidak salah, Pak Oto langsung ke saya saja. AP, ya udah begini, nanti besok saya lapor ke Mabes Polri juga. HB, artinya gini, Bapak mau melapor ini, tapi kan Bapak melihat ada bungkusan yang diserahkan, tapi Bapak tanggal 5, tanggal 6 Bapak tidak melihat. Itulah yang Bapak persiapkan. Kalau Bapak buktinya tidak ada, jangan. Tapi kalau buktinya ada dan meyakinkan, jadi Bapak nempunya menggali ini kan. AP,
Artinya begini, kenapa saya pingin dua pertanyaan itu? Jam 4 kurang 10 menit hari Selasa, apakah Rangga ada di sini? Kalau dia ada, lalu yang di sana siapa? Di jam yang sama, orang yang sama, karena di antara Cafe Oliver dengan dekat Monas itu kan jauh, jalan 10 menit tidak mungkin. Tanya pertanyaan 2, harusnya 3 pertanyaan. Bajunya warna ini, lalu plat nomornya atau motornya, karena parkir pasti di situ. AB, motor bapak catat, motornya bapak catat. AP hanya melihat. AB, jadi hanya bapak dapat. Saya ulangi, jadi yang bapak dapat hanya melihat. AP, melihat. Kalau kita tahu kan kejadian seperti itu, saya akan catat, saya akan liput. Itu kan tahu biasa saja, mungkin ada, iya kan? Tapi dengan bahasa saya ini di media nanti akan hakim pertimbangkan, Pak, iya. Dan nanti saya sebenarnya suruh tolong tanya si Rangga, dia ketemu sama siapa hari Selasa tanggal 5 pukul 4 kurang 10 menit. Jarak begini tidak jauh, kan menyeberang mau naik tangga ke Sarinah, karena mungkin saya tahu di sana. Begitu polisi sudah ribut-ribut di Polda AB, saya sudah tahu itu, cerita itu sudah tahu. Baik, saya di sini ya Pak, pertemuan kita ya Pak, kita bisa ketemu lagi kapan ya Pak? AP, kapan mau putusan Pak? AB saja, oh masih lama, tanggal 20-an, seminggu lagi. Baik, itulah yang mulia transkrip yang dan rekamannya sudah kami siapkan. Terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya kita berikan kesempatan kepada penasihat hukum. Apakah akan dibacakan semua itu? Atau ada? Saya bacakan semuanya. Ya. Iya. Kami persilakan kepada penasihat hukum. Baik, yang mulia, terima kasih. Majelis yang mulia, kami dihubungi beberapa kali oleh saudara Amir Papalia SH, dan akhirnya saudara Amir mendatangi kami pada tanggal 18 Oktober 2016. Benar tidaknya keterangan saudara Amir, terus terang kami tidak tahu, tapi inilah hal yang kami dengar selengkapnya dari saudara Amir sebagai fakta. Selanjutnya kami akan bacakan transkrip percakapan Amir Papalia tanggal 18 Oktober 2016 dengan kami, dan ada rekamannya ini, kami sudah siapkan. Saya mulai, saya singkat. Amir Papalia adalah AP. Dia mengatakan, pada tanggal 5 Januari jam 4 sore kurang 10 hari Selasa, saya dari Tanah Abang, kan mobil saya taruh di Sarinah. Sampai Sarinah saya menyeberang di sebelah Sriwijaya untuk menyeberang ke sebelah dulu naik tangga. Mobil kan satu arah dari sana. Saya menyeberang. Begitu sampai di tengah, stop. Saya menyeberang lagi karena mobil dari sana kan. Pasti itu saya ketemu Rangga sama si Arif yang jelas. Rangga karena dia menghadap saya, bajunya ini, baju Rangga yang saya tandai tidak bisa hilang dari saya. Hanya besok ada kejadian, besoknya ada kejadian, itu saya pergi baju itu saya foto. Ini dia pakai baju begini si Rangga. Jawab saya, itu siapa? Apa jawab? Tapi bajunya sama semua. HB, itu si Rangga bukan? AP, bukan. Lalu di situ ada si Arif, dan memang saya hanya bilang mirip karena dia balik belakang, bajunya laos celana Levi's. Rangga baju itu, Rangga sebelah sini, berdirinya di sini, Rangga berdiri di sini. Makanya saya ke Cafe Oliver, itu saya ribut di situ. Saya berani, saya siap jadi saksi kok. Rangga berdiri di sini. Saya jawab, itu dia.
AP, bukan. Lalu saya kan tidak menyangka orang, saya sendiri. Dia ngonsepin jangan pakai nangkap. Saya kasih kartu nama, saya wartawan Mabes Polri dari divisi hukum, dari majalah Parindo. Ini tanda tangan jenderal juga semua, komandan semua jenderal. Sendiri kebetulan saya kepada pengembang di sini, saya bilang sudah kita ke Polda. Waktu di Polda nggak tanya macam. Saya udah kesal, saya sudah mau keluar, tapi masih ditahan-tahan sama kasatnya. Kalau saya kan, ya namanya orang pinter, saya percaya. Tapi yang saya sembah hanya satu, yaitu Allah. Sama anjing pun saya percaya, kalau anjing gonggong berarti dia ngelacak. Pasti ada sesuatu, jadi apapun saya percaya. Dia bilang dalam waktu 10 menit, kau disuruh pulang itu. Dalam waktu 10 menit kau pulang. Padahal seharusnya apa yang disampaikan itu dikembangkan. Habib, Bapak itu di polisi udah lapor apa dibawa gara-gara Bapak nyari Rangga waktu di KPU Oliver? AP. Nah, dia bilang kenapa Pak Amir begini? Polisi bilang, Pak begini, kenapa Pak Amir harus? Saya bilang karena saya curiga Rangga. Tujuan cuma itu. Yang saya tanya cuma 2. Pak, yang pertama pada tanggal 5 itu jam 4 sore kurang 10 menit, apakah ada Rangga di sini di KPU Oliver? Yang kedua, dia punya baju apa? Dia bilang loreng-loreng. Saya nggak bilang loreng, saya bilang kotak-kotak. Si Arif menyuruh. Saya percaya karena semua makhluk Allah ya. Saya percaya yang saya sembah cuma satu Allah. Saya bebaskan Jessica memang. Boleh, ini bikin dia bebas. Tapi kalau kamu mau jadi saksi silakan. Saya mau tes dia dari jarak jauh. Juga saya bilang dia punya baju ini. Ini sama dengan apa yang saya lihat. Makanya saya berani. Saya udah saksi memang ada yang saya ulangin. Maka saya udah saya ulangin. Makanya saya berani. Saya udah saksi memang ada yang lain. Tapi bahwa akan iya kan. Terus saya menyeberang dan lihat satu mobil berwarna silver. Itu ada orang seperti Arif di belakang mobil itu. Dia lagi stop di situ. Di sini ada Rangga, tapi ada bungkusan di situ yang dipegang itu kira-kira ada hitam plat kayak uang. Ada uang. Lalu AB, uang itu Bapak lihat dari berapa meter Pak? Saya bilang. Artinya begini, apa? Bungkusan itu yang dikasih ke Rangga. HB nanya, iya berapa meter itu jaraknya Pak? AP 5 meter. HB 5 meter. AP iya begini kan saya menyeberang dari sini, terus besoknya itu kan terjadi di KPU Oliver, iya kan rame, saya lihat Rangga, lalu saya melihat Rangga ini kan saya belum lupa karena belum sehari, ini kan mirip Rangga. Laki-laki ini kan mirip yang kemarin. HB, Bapak lihat di TV kali ya? Oh, AP, iya, oh sama. HB, Bapak lihat Arif pertama ya? AP, iya saya lihat, kebetulan saya lihat Arif lah. HB, tanggal berapa Bapak lihat itu Pak? AP, tanggal 5 Januari jam 4 sore kurang 10 menit. HB, terus Bapak lihat di TV itu tanggal berapa? Saya itu tanggal 6 dan 10. AB, ada Arif di TV. AP, ada Arif di TV. Loh, ini kan saya lihat, penasaran, saya lapor, saya pergi ke rumah RT Jessica, namanya Pak Paulus. Pak, saya bilang, ini Rangga yang naruh racun. Iya kan?
itu sudah direkonstruksi dulu, baru saya lapor. Saya bilang Rangga yang bunuh, saya siap jadi saksi. Hubungi Oto, Pak siapa itu? Pak Yudi. Iya kan Pak Yudi, dia kan kurang respon. Iya kan, penasaran bagaimana caranya saya bisa bertemu keluarga si Jessica ini. Saya datang ke rumah Jessica, nggak ada orang. Saya cari security, ke security tolong mediasi. Nggak bisa juga saya bertemu dengan, nggak bisa juga saya ikutin ini. Saya ikuti sidang itu, saya ketemu dengan ini orang yang sering kawal solihin. Saya bilang, Bang, orang Ambon dia. Yang naruh racun itu si Rangga, disuruh Arif. Kamu ada bukti, tapi dia tidak berani. Saya dibawa ke polisi, nggak di BAP. Saya lapor ke Mabes Polri, saya lapor. HB, apa yang Bapak lapor ke Mabes Polri, Pak? Laporin ke siapa, Pak? AP, saya ada kawan di Mabes Polri, dia kombes, dia kawan penyidik juga. AP, apa petunjuk dia, Pak? AP, saya bilang begini, penyidik di Polda harus ditambah dari Mabes atau diganti. Wah, ini tidak bisa, Pak Amir. Kenapa? Saya bilang nanti intimidasi, Pak Solihin jelek-jelekin saya lewat media bahwa saya wartawan ecek-ecek dan sebagainya. Kalau begitu Pak Amir laporin Pak Solihin mencemarkan nama Pak Amir, lalu baru kita mulai bergerak. Kita lapor ke Kabak Hukum Mabes Polri. Adu Mir, bagaimana kalau ke Pak Oto dulu? HB ya, ke Pak Oto mau ngapain? AP, artinya dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa saya melihat si Rangga dengan Arif di tanggal 5 itu jadi pertimbangan hakim di situ. Dan saya berani bilang bahwa yang taruh racun adalah Rangga, karena tanggal 5 jam 4 sore saya lihat Rangga bertemu dengan Arif. HB, baik, begini saya punya saran, Pak, gimana kalau Bapak bikin laporan langsung? AP, saya sudah ke Mabes Polri, saya sudah lapor ke komandan semua, bahkan ke Pak Nirwan ini. HB, bukan begini, Bapak kan melapor sebagai saksi mata. AP, ya. HB, kan mengungkapkan pelakunya berarti ada di luar berkeliaran. AP, saya kan ditangkap waktu itu. HB, iya waktu itu. Sekarang kalau Bapak punya bukti. AP, justru bukti saya yang memperkuat itu ya baju yang dipakai Rangga itu. HB, iya artinya Bapak bisa bicara, saya kasih jalan nanti, ada caranya. Ya kan Pak, kan Bapak bilang sudah di TV1. AP, TV1 itu tidak sampai bilang, Pak. HB, nah Bapak berani nggak bilang? AP, berani, cuman komandan belum kasih izin. HB, ya kalau begitu jangan dulu ketemu saya dong. AP, jadi gini, kemarin komandan panggil saya bilang saya tidak bertemu Pak Oto, belum ketemu. HB, tidak salah, Pak Oto langsung ke saya saja. AP, ya udah begini, nanti besok saya lapor ke Mabes Polri juga. HB, artinya gini, Bapak mau melapor, saya itu bisa jadi saksi. Ini orang ini, kan saya bilang saya siap jadi saksi. Cuma Pak Yudi itu tidak terlalu respon, malah SMS saya aku bilang tidak bermanfaat. HB, baiklah, lewatin soal itu. Bapak rencananya bagaimana ini? AP, saya sudah minta izin, saya sudah TV1 dipanggil, TV1 2 kali, Mabes Polri bilang Pak Amir jangan dulu. Nah, saya lewat pengacara, siapa itu? Akhirnya saya berhubungan dengan Pak Oto, tapi cuma karena waktu saya sempit, baru macet kan, saya tunda. Besok saya hubungi Pak Oto. Pak Oto tidak mau angkat telepon lagi. Pengacara itu yang dihubungi. Saya bilang, wah ini gimana? Kita bisa bela Jessica, saya tahu yang bunuh itu suruhan si Arif. Nyuruh. Terus saya berani jadi saksi itu begini. Saya langsung, karena saya berpikir, saya langsung ke KP Oliver. Iya kan? Setelah itu
Dari polisi kan nuduh dia harus si Jessica. Saya langsung ke KP Oliver jam 11. Saya parkir di depan aja di VIP. Saya datang, saya bilang, "Selamat pagi. Saya bisa ketemu dengan pelayan KP yang namanya Rangga." "Rangga yang mana?" "Tidak ada. Saya wartawan." Akhirnya ada yang menyuruh Rangga kabur. "Nah, tunggu manajernya datang." "Dari mana?" Saya bilang, "Wartawan Mabes." "Saya tidak bilang polisi." "Rangga tidak ada." "Kalau begitu saya tunggu." "Jam berapa dia masuk?" "Oh, dia tidak masuk, padahal mereka suruh dia kabur." "HB, Bapak sempat dilaporin ya?" "Iya." Terus saya bilang, "Berarti Rangga terlibat." Saya langsung tuduh, "Saya udah tunggu rame di TV." Pertanyaan saya cuma dua. Apakah tanggal 5 Januari jam 4 kurang 10 itu apakah ada Rangga di sini hari Selasa? Karena besokan kematian itu kan. Apakah ada Rangga jam 4 kurang? Tidak ada. Yang kedua, benarkah Rangga pada saat itu pakai baju kotak-kotak? Baru saya ngomong begitu, tapi saya sudah pesan minuman teh manis, roti 1, itu pun diminta 27.000 buat bayar. Saya kan mau nanya-nanya, datang dengan sopan, hormat, kode etik, Pak. "Iya kan?" Saya bilang, "Rangga terlibat di CCTV, silakan." Rangga terlibat, itu langsung panggil polisi. Polisi datang 8